Selamat pagi pemirsa, pelemahan rupiah yang pada akhir pekan lalu menembus level psikologis 18.000 per dolar telah menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi menuntut lebih dari langkah yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN ini Senin 8 Juni 2026 dengan tema mengembalikan pijakan rupiah bersama saya Leona Samosir, dan saat ini juga pemirsa telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita nanti akan bicara soal rupiah yang kelihatannya agak kurang sehat, tapi kita ikuti dahulu editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026, mengembalikan pijakan rupiah. Mengembalikan pijakan rupiah. Geliat pasar keuangan global yang dinamis kerap kali menempatkan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah, dalam posisi rentan. Pelemahan rupiah yang pada akhir pekan lalu menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat telah menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi menuntut lebih dari langkah yang sudah dilakukan saat ini. Di tengah tekanan global yang belum mereda, keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang, serta meningkatnya ketidakpastian investasi, pasar membutuhkan satu hal yang paling mendasar, yaitu keyakinan. Kita patut memberikan catatan penting terhadap pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia BI, Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, dan pimpinan DPR pada Sabtu 6 Juni. Pertemuan tiga pilar itu menghasilkan satu komitmen krusial, yakni memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas rupiah. Di atas kertas, konsensus ini memang angin segar untuk membantu menenangkan volatilitas pasar. Namun otoritas juga harus menyadari bahwa pertemuan tersebut jelas bukan obat mujarab atau pensi yang seketika bisa membalikan keadaan dalam semalam. Kepercayaan pasar tidak hanya dibangun dari koordinasi, ia juga lahir dari keberanian membenahi persoalan yang selama ini menjadi perhatian investor. Salah satunya dalam penggunaan anggaran negara. Pasar memahami bahwa pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan program-program prioritas. Akan tetapi, pasar juga ingin melihat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki akuntabilitas, efektivitas, dan dampak ekonomi yang terukur. Dalam kaitan itu, kita apresiasi langkah tegas penegakan hukum dugaan kasus korupsi pada pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG. Pemerintah pun dengan cepat bergerak membenahi tata kelola dimulai dari perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN. Keseriusan menjaga kredibilitas fiskal dipertegas oleh langkah BGN. Atas restu Presiden Prabowo Subianto, pimpinan baru BGN mencanangkan langkah efisiensi yang berani. Kebijakan moratorium pembukaan dapur baru MBG sekaligus menjadi jeda untuk mengevaluasi efektivitas program. Tidak hanya itu, pengalihan fokus program MBG agar mengedepankan kalangan kurang mampu dan wilayah yang sulit akses layanan publik merupakan langkah korektif yang sangat tepat. Itu adalah bentuk manifestasi dari belanja negara yang berkeadilan dan efisien. Akan tetapi, untuk benar-benar meredam pelemahan rupiah dan membalikkan trennya ke arah penguatan yang berkelanjutan, diperlukan daya dorong yang jauh lebih besar. Yang diperlukan saat ini adalah kebijakan yang mampu memperlebar ruang pertumbuhan sektor real, meningkatkan produktivitas industri berorientasi ekspor, dan menekan defisit transaksi berjalan secara struktural. Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK harus semakin dioptimalkan. KSSK harus menjadi pusat orkestrasi kebijakan yang mampu membawa risiko lebih dini, merumuskan respons kebijakan yang cepat, dan menyampaikan komunikasi yang solid kepada publik dan pelaku pasar. Rupiah memang sedang berada dalam tekanan berat. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menghukum kelemahan, tetapi juga menghargai kesungguhan dan ketepatan dalam melakukan pembenahan. Koordinasi fiskal dan moneter yang diperkuat adalah langkah awal yang baik. Kini, yang ditunggu adalah bukti bahwa seluruh instrumen negara benar-benar bergerak dalam satu irama.
Kita perlu ingatkan bahwa kepercayaan tidak dibangun oleh kata-kata, melainkan oleh konsistensi tindakan. Dan dari sanalah kekuatan rupiah pada akhirnya akan kembali menemukan pijakannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Tommy, kalau kita bicara sekarang dolar di 18.000 sekian puluh rupiah, Mas. Pertanyaan besarnya adalah, sebetulnya yang menjadi penyebab melemahnya rupiah saat ini, apakah memang karena Indonesia kekurangan dolar, atau memang karena orang yang relatif meragukan kemampuan Indonesia mengelola keuangannya? Persoalannya memang lebih pada soal kepercayaan pasar ya. Jadi mereka melihat bahwa ada ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan. Lebih besar pasak daripada tiang. Yang kemudian dilihat dari kebijakan atau program-program yang populis seperti makan bergizi gratis, pembentukan koperasi yang membutuhkan dana yang begitu besar. Kemudian pendapatannya, pajaknya itu kan relatif sebetulnya tidak cukup signifikan. Sehingga pernah muncul di kuartal pertama itu defisitnya 240 triliun. Yang kedua adalah memang pasar melihat ada persoalan kebijakan baru di Indonesia mengenai ekspor, khususnya untuk 3 komoditas. CPO, kemudian batu bara, dan ferroalloy. Yang dilakukan waktu itu seakan-akan berlaku sejak 1 Juni. 3 komoditas itu, nilai ekspornya itu sekitar 130 miliar dolar. Nah, kalau kemudian ada gangguan terhadap potensi pendapatan devisa ini, orang akan melihat bahwa Indonesia akan membutuhkan dolar. Karena Indonesia di sisi lain membutuhkan dolar untuk impor BBM untuk kebutuhan pangan. Jadi kedua hal itu yang menciptakan persepsi seakan-akan ada persoalan besar di Indonesia. Nah, karena itu sebetulnya yang ingin diingatkan oleh media Indonesia, seharusnya kan kondisi ini tidak bisa dianggap main-main. Kita tidak bisa underestimate. Ketika kemudian nilai tukar rupiah sudah di atas 18.000 dan kemudian peta global itu sebetulnya rupiah yang paling melemah, terdepresiasi sangat dalam. Yang kedua adalah kapitalisasi pasar di bursa, Leo. Yang tadinya sekitar 15.000 triliun, sekarang tinggal 8.000 triliun. Karena turun terus ya? Jadi sudah ada uang keluar sekitar 6.000 triliun. Ini yang kemudian kok tidak ada tindakan gitu loh. Nah, sebetulnya yang kita harapkan, Indonesia kan sebetulnya punya Komite Kebijakan Stabilitas Keuangan. KSSK. Iya kan? KSSK yang sudah ada sejak tahun 2008. Dan seharusnya koordinasi itu embedded. Tidak perlu diorkestrasi, tidak perlu pakai jumpa pers seakan-akan ada koordinasi. Koordinasi itu harus melekat. Dan situasinya sekarang membutuhkan sense of urgency. Harus ada tindakan kepekaan bahwa kalau perlu KSSK tiap hari rapat, melakukan koordinasi, mengeluarkan kebijakan, langkah untuk bagaimana mengembalikan confidence itu. Untuk memunculkan kepercayaan ya? Kepercayaan ini yang saya kira yang kemudian mengapa walaupun dikatakan kondisi ekonomi kita tidak terlalu buruk sebetulnya, tetapi karena sekali lagi persoalan kepercayaan ini, bagaimana kemudian para dana pensiun dari Amerika misalnya, mereka keluar dari Indonesia, kemudian Moody sekarang menurunkan walaupun masih di investment grade, tetapi kalau kemudian evaluasi per kuartal itu turun terus, tinggal 2 tahap lagi kita masuk ke junk bond lagi. Nah, kalau itu terjadi, maka kemudian orang akan Indonesia tiba-tiba akan menjadi masalah. Karena itu sekali lagi kita ingin mengingatkan bahwa KKSK dengan Menteri Keuangan sebagai ketua KKSK harus melakukan
pertemuan yang rutin dan bahkan kemudian keluarkan kebijakan, tidak perlu mengeluarkan statement. Orang membutuhkan kebijakan bahwa Indonesia tetap dalam track yang benar untuk menangani ini. Pemerintah sudah mulai mengefisiensikan anggaran termasuk untuk MBG, Mas Tommy, tapi apakah itu cukup? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Tommy, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia tentunya untuk meyakinkan kita bahwa rupiah bisa menguat lebih kuat daripada sekarang? Sekarang balik lagi adalah bagaimana mengendalikan belanja. Dan saya kira langkah Presiden dengan kasus terakhir di BGN, ternyata anggaran yang begitu besar, 350 triliun dipakai untuk bancakan. Dan sekarang terkonfirmasi bahwa pelanggaran itu terjadi, tindak korupsi itu terjadi. Karena itu langkah Presiden menurut saya sangat tepat untuk melakukan moratorium. Dan kalaupun dilakukan fokus pada 3T, ya, daerah yang terpencil, terluar, tertinggal, menurut saya memang yang sangat membutuhkan adalah mereka di sana. Kalau kemudian belanjanya, terutama BGN, bisa sampai akhir tahun ini dikendalikan menjadi lebih kecil, termasuk kemudian juga belanja-belanja seperti koperasi yang bisa dikendalikan, secara perlahan kita harus memperkuat bagaimana penerimaan kita. Nah, mudah-mudahan pembentukan DSI tidak menimbulkan shock sekali lagi. Karena sekarang ini kan di lapangan, Leo, bagaimana rakyat misalnya petani plasma itu tidak bisa menjual TBS-nya. Karena pengusaha kemudian juga khawatir untuk berproduksi. Karena mereka tidak tahu apakah mereka masih diperbolehkan untuk melakukan ekspor. Dan kemudian ada kapasitas yang terbatas di tangki-tangki mereka. Sehingga kemudian harga TBS di tingkat petani itu turun sangat luar biasa. Walaupun Menteri Pertanian dan Menko Pangan sudah mengatakan tidak mungkin. Tetapi kan realita di lapangan kan berbicara lain. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu ada kejelasan. Karena sekali lagi yang kita butuhkan adalah bagaimana peningkatan penerimaan itu didorong naik. Karena memang negara membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai semua kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sepanjang itu kembali lagi ada defisit yang cukup besar, maka pasar akan khawatir. Sekali lagi, mudah-mudahan yang kita harapkan adalah Kementerian Keuangan dan BI melakukan koordinasi. Sekali lagi, tidak perlu diorkestrasi oleh siapapun. Itu harus embedded dan otomatis jalan. KKSK harus jalan. Dan sekali lagi, situasi sekarang ini, situasi yang tidak bisa di-underestimate. Pemerintah, BI terutama, dan Kementerian Keuangan harus setiap hari rapat melakukan evaluasi, memikirkan langkah kebijakan yang pas untuk bisa dilakukan, ya, dan tidak perlu pakai jumpa pers bahkan kemudian statement-statement yang mengganggu pasar, karena itu yang menurut saya sekarang sangat dibutuhkan sense of urgency bahwa kita jangan membiarkan rupiah terdepresiasi, jangan biarkan investor-investor besar dari luar, para fund manager untuk keluar dari bursa kita. Kita aminkan itu, Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, kita perlu ingatkan bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, tapi dengan konsistensi tindakan, dan dari situlah kekuatan rupiah akan kembali menemukan pijakannya. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.